kita nih apa ya? Lo kerja aja, lo jangan nyari temen coy gitu. Sama kerja aja. Rekan-rekan yang ada di samping kanan kiri kita itu tuh. Mana sih batutnya? Udah motong. Ditungguin. Dulu gitu, sampai ketemu kalian. Mungkin juga jadi nggak perlu dipaksa juga kalau emang nggak ada yang cocok sama lo ya udah. That's the fucking point, motherfucker. Jadi kita nih apa ya? Nggak, tapi maksudnya kenapa gue nanya kita ini apa? Karena gue kemarin tuh baru banget lihat di Twitter gitu. Jadi intinya ada pembahasan gimana ya, kalau lo kerja aja, lo jangan nyari temen coy gitu. Sama kerja aja. Oh, teman kantor. Temen kantor. Jadi ya udah kalau temen nyari temen tuh ya di luar, jangan di kantor. Kantor buat kerja aja. Tapi kan apapun yang nggak musuhan pasti temenan nggak sih? Lebih ke nggak kenal juga bisa. Bisa jadi kenalan. Tapi mungkin pertanyaannya kayak kita sebenarnya begitu nggak sih gitu? Kita membedakan antara pertemanan kantor sama teman bukan kantor. Iya. Gitu. Beda sih, aku ngebedain sih teman kantor sama teman di mana aja gitu. Lebih banyak teman kantor apa teman di mana aja? Teman-teman Tinder. Wow. Tapi Tinder nyari temen nggak? Enggak dong. Enggak. Kalau aku Nyari, sih tapi enggak. gue nyari sih. Gue nggak main sih. Dulu sih aku 2001. Di Tinder tuh nyari teman. Soalnya kan di Tinder itu tentu. Kan temen Bobo. Ada 2001. Jadi kan kita di kantor bekerja. Ada misalnya ada orang-orang juga yang kerja di situ kan. Iya dong. Nggak, tapi maksudnya rekan-rekan yang ada di samping kanan kiri kita itu tuh masih jadi teman kita. Temen apa? Posisi duduk. Nah, kanan pokoknya kiri kita. orang-orang yang ada di kantor itu tuh otomatis jadi teman kita. Iya, nggak? enggak sih kalau gue. Enggak otomatis sih. Iya, gue Teman hidup. Jadi teman hidup gitu kan. Kau denganku. Terus di situ terus ya. Denangku punya. Terus kayak. Gue enggak sih. Karena gue berteman dengan siapa aja. Karena kan kalau kata Haji Roma Irama kan kita nggak boleh memilih-milih teman kan. Emang iya? Ada Jawa, cengjet. Ada Sunda, cengjet. Jadi berbagai suku tuh kita harus berteman. Tapi kalau masalah kantor, nggak terlalu yang, bukan nggak mau deket ya, tapi lebih kepada kayak, bener sih kayak hubungan kita sekedar di kantor, tapi mungkin tadi kan Zaza sempat mention tuh kayak posisi duduk kayak kanan kiri lo kayaknya lebih tahu banyak daripada sama posisi duduk yang lebih jauh dari kita, which true karena kan kayak kita nyampe kayak kenapa lo minimal tuh ada pertanyaan itu tuh dari lo ngantor setahun 2 tahun bersama. Nah terlepas dari itu tapi lo pernah nggak ngerasa bahwa di kantor nih kayak deket banget, bonding banget, pas udah jamnya pulang atau emang lo mau balik kayak bye guys gitu, udah aja selesai, chat enggak, nongkrong enggak, kayak balik ke ini dulu yuk, enggak gue balik karena emang udah nggak jam kantor gitu. Gue dulu gitu, sampai ketemu kalian. So guys, terima kasih di episode terakhir kita. Bego banget ya. Kan gak sekantor. Benar. Maksudnya kayak aku sih ngerasanya ya kayak teman kantor itu kan kita lebih lama sama teman kantor nih sekarang setelah hidup sekolah bertahun-tahun, terus habis itu kan sekolah berapa sih 6 tahun ya? Aku cepet tahun. banget international school. Bisa kerja. Ya betul. SD 6 Mantep tahun, banget 3 tahun kan jaraknya nggak jauh. Ini sekarang udah 12 tahun kerja ya. Well, paling lama gitu sebenarnya, dan di setiap harinya kita tuh ngobrol, terus habis kayak gitu apa ya, diskusi dan sebagainya tuh kan jauh lebih panjang daripada even orang di rumah gitu. Nah, jadinya menurut aku kenapa aku tadi jawab kayak ya kalau teman kantor, teman nggak temen menurut aku. Nah, tapi tapi
tetap porsinya beda-beda gitu loh. Kadang aku bisa milih-milih kayak mau cerita sama Amna tentang apa, karena dia tahu kondisi aku gitu. Kalau cerita teman SMA tentang apa kayak gitu. Jadi tetap ke beda-beda gitu kolom untuk ceritanya gitu. Nah kalau kalian? Kalau gua biasa sih kalau ke teman-teman kantor seru-seruannya aja sih, curhatan deep talk-nya tuh nggak terlalu sering. Paling yang kayak iya. Nggak usah. Paling ya bercanda seru-serunya sih karena gue udah pusingnya mikirin kerja apa segala macem. Kayak gue kalau nge-share ke anak-anak kantor Itu untuk lagi hal-hal yang ngulang berat-berat lagi lagi ya. males nggak sih Ya, gitu. ngulang lagi Ya gitu ya. ketawa-tawa aja gitu di kantor. Iya benar. Boundary sih kalau aku ya. Karena di kantor ya di kantor, di luar kantor tuh ya dia berhak tahu aku di kantor kayak apa gitu. Tapi di kantor kayak ya profesional aja gitu. Bener-bener boundary aja sih gitu. Tapi aku nanya deh guys. Kalian ada yang Aku doang yang jawab soalnya. Iya. Aku mau nanya deh Ki. Kamu ada nggak di kantor yang seakrab itu sampai kamu tuh nggak tegaan gitu sama ini orang gitu? Ada sih karena sebenarnya sekarang nggak sekarang ini tuh generasi teman-teman kantor tuh udah jauh lebih muda-muda ya dan kayak nggak mau mengkakakkan tapi pada akhirnya tuh natural jadi kayak kakak gitu loh. Gitu sih kalau Jadi aku. spiritnya pasti udah deh gue bantuin gitu. Tua nggak? Kayak gitu. Apa? Ngerasa tua? Kakak. Burung, kakak. Tapi aku ada momen dimana kayak beberapa orang kalau misalkan baru datang, enggak, maksudnya dia baru masuk kantor. Maksudnya dia Mana sih batunya? Udah motong. Ditungguin. maksudnya tuh kayak bukan dia baru masuk kantor, tapi dia baru join di kantor gitu. Pegawai baru ribet banget kepala gue. Menahan rasa sakit. Maksudnya kayak dia pegawai baru gitu. Nah biasanya kan tahu kayak oh yang baru-baru tuh dipanggil Mbak Kak apa segala macam gitu. Nah aku biasa suka ngomong sama mereka nggak usah panggil gue Kak gitu, karena kayak gue nggak mau dibikin Jadi terlalu bikin hierar. ya. Iya, ngerti. Gak mau kayak dia terlalu hierarki gitu. gitu segala macam. Iya, Jing, ngerti. apa kabar? Salam Tapi kenal. tuh awalnya nggak nyaman sih emang ya. Maksudnya kayak otomatis dituakan gitu kan. Tapi lama-lama nyaman. Iya, enggak soalnya menurutku pribadi aneh sih ngelihat ada seseorang yang lebih muda manggil seseorang yang lebih tua tuh dengan nama tuh kayak lo dari mana anjir gitu. Agak ya maksudnya mungkin culture kali ya. Iya, tapi kan emang ada yang mukanya tua. Iya, dan itu nggak pantas banget manggil aku kakak. Kayak mau dia lebih muda gitu ya. Gue lebih suka dipanggil kayak, oh iya, Tuan, tadi udah dikirim ya Tuan, yang gitu. mulia tuh, Oke yang ya, mulia. yang mulia. Oke tuh kayak gitu-gitu Terus dari. sering dipanggil Mbak. Aku seneng. Gimana Za kalau Enggak. menurut lo ya? Nah, Kalau itu. akrab banget, Apa? mau seakrab banget gitu-gitu Iya. apa? Gimana? Iya, gitu. Gimana? Enggak, maksudnya Misalnya nih kayak lo akrab banget sama teman kantor, apakah akhirnya jadi kayak apa gitu nggak? Kayaknya gue kayak selalu, gue kalau ini pengalaman gue sejauh ini ya, kayak tuh selalu ada staging gitu loh. Kayak staging di mana oh ya udah kayak gue kayak gue misalkan siapa ya? Misalnya dari kantor. Adam, misalnya Adam. Misal sama Putri. Misalkan ada teman kantor namanya Putri. Johnny. My name is Johnny. gitu. Nggak kenal. Kayak apa namanya? Ya pokoknya misalkan masih karena bermainnya karena project bareng. Jadi kan akhirnya sering ngobrol ngadain segala macam. Nanti ternyata tiba-tiba jadi naik nih, kayak tiba-tiba kayak ternyata interest kita sama, sampai akhirnya jadi beneran jadi temen gitu, dimana kayak mungkin selesai ngantor masih jalan main bareng, atau kayak setelah dia resign masih kontekannya segala macam kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau gue untuk ngebedain professionality sama personalnya segala macam sih kayak mungkin ngeliat dari stagingnya gimana juga gue sama mereka gitu, karena pasti awal-awal kan nggak mungkin tiba-tiba lo langsung ngomong kayak gue punya masalah hidup ini gitu kan, kayak ngapain. Iya benar sih. Dan emang sebenarnya menurut gue kenapa kita bisa akhirnya sebonding ke teman-teman kantor karena sepenanggungan sih. Kayak gue sama teman-teman kantor gue. Sama-sama nanggung. Aku iya sih, sama-sama nanggung punya KPR, iya sama-sama nih gitu. Langsung kayak kental banget, kayak dia sahabat aku gitu. Kayaknya satu daerah juga. Di Pondok Indah. I know. Iya kan, jadi karena emang ada satu kebijakan misal apa gitu loh terus heboh,
kita tuh sama-sama ngerasain. Sementara kalau kita ceritain ini ke teman kita di luar kantor atau mungkin ke keluarga kita, mereka paling keren, paling mantep, dan harapan kita sesuai adalah cuman bisa, wah parah juga ya, semangat gitu loh. Tapi kalau sama teman kantor kan, kalau misalnya sama teman kantor kan bisa yang manjang tuh kayak, enggak sih anjing harusnya gini-gini, kayak si ini aja kayak gitu-gitu loh. Seru banget teman-teman kantor kalian. Iya. Kalau gua personally orangnya Mau dipakai apa nih? Taruh deh. taruh. Begini. Ngomong kagak mainin kacamata. Kalau gua kan orangnya milih-milih banget kalau teman, karena kayak jadi makanya kalian orang terpilih, berbanggalah. Makanya kan gue bilang ini episode terakhir dah. Gak mau temenan lagi gue habis ini. Iya, karena susah gua nyari yang cocok sebenarnya. Kalau kalian tuh lebih kayak mencarinya biasanya tipe-tipenya tuh modelnya gimana? Biasanya kayak gini banyak. Aku sebenarnya tipe yang kayak selama itu lo maintenance, karena aku susah banget untuk maintain, kayak misalnya diajak sekali gitu, terus habis kayak gitu nggak ikut gitu, terus besok nggak diajak-ajak lagi. Nah, model yang kayak gitu aku nggak temenan pasti. Tapi kalau misalnya kayak diajak sekali nggak ikut, besok nggak diajak lagi tapi aku mau ikut, nggak apa-apa, itu aku Egois ya, gua agak. Iya, tapi ngerti gak sih kayak teman-teman yang emang kepilih gara-gara sama-sama kayak tetap sayang gitu loh, tetap kayak main gitu rame, tapi kalau misalnya abis itu nggak main lagi nggak apa-apa gitu. Nah, itu aku malah Temenan lagi. Iya. Tapi ketemu lagi tetap ya masih temenan. Ini siapa? lupa. Kalau aku lebih cari yang sama-sama suka ngomel, karena kadang sepaket suka ngomel tuh suka dengerin sih. Jadi kayak I choose them. Jadi kalau pas oh iya masa, bukan kayak tenang ya Nah, sabarnya gitu. Yes, she's my best friend sih. Bu Risma, gue bisa Susi kan gue mau. Bukan dong. Susi Air. Tapi mungkin agak out of topic sih, misalkan kayak aku, misalkan kantorku kemarin ada outing gitu kan. Outing kan kadang-kadang suka ngambil weekend juga gitu kan. Terus abis itu Senin tuh harus kantor lagi. Jujur di kepala kayak, anjing gue ketemu mereka lagi gitu loh. Oh, Kayak, ada gitunya? Ada gitunya. Aku enggak sih, alhamdulillah ya, aku orangnya suci gitu loh. Nggak pernah ada niat buruk sama temen, kayak ya Allah ketemu dia lagi, bahagia banget. Bersyukur gitu. Iya, bersyukur masih bisa ketemu. Kalau bisa tutup usia, Astagfirullahaladzim. iya. Kalau habis itu tutup usia. Jangan sedih. Itu jadi hari yang terakhir serem-serem. bertemu gitu. Iya, bener. Ya udah, gimana nih? Ini kan lo mau ngomong, boleh lanjut kalau mau. Pernah nggak sih dulu atau pernah punya pengalaman nggak dari temenan terus sekantor bareng terus malah pecah di situ, maksudnya jadi berantem gitu loh. Oh, Clash. Of class. Karena sekantor itu gitu, karena biasanya dinamika di kantor sama personal di luar kantor kan beda ya, karena Kamu ada? lo Aku ada. gue gitu. Ceritanya gimana? Begini ceritanya. Pada suatu hari Enggak ada. takut tersinggung ya. Enggak ada. Oh berarti emang karena ya udah Gue profesional enggak. aja ya. Gue enggak ngerasa. Mungkin ada tapi gue enggak ngerasa. Dia nggak Karena ngejauh tiba-tiba gitu dia, juga nggak? nah mungkin dia ngerasa ngejauh tapi gue ngerasa nggak dijauhin, ngerti gak sih? Kan ada yang kayak gitu kan, mungkin orang abis ini ngeliat, iya kan, orang anjing nih orang Kalau egois. takut ada yang ngerasa deh, udah deh. Nah, jadi buat teman-teman Daripada yang panas. pernah jadi teman kantor gue, Udah daripada panas mending kita Ademin dulu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak tahu ini akan quotes ini tuh gue nemuin di Twitter juga, dan sebenarnya ini quote yang bisa dibilang basi banget. Kalau pernah dengar mengenai pasangan, bahwa pasangan yang baik belum tentu dipertahankan karena pasangan yang selalu ada yang akan dipertahankan. Sebenarnya kalimat itu kayaknya bisa relate buat kita membangun jalinan kasih bersama teman juga. Tadi yang Kak Iki sedot. Maunya ke arah sana tapi kayak enggak dong. Maunya ke arah sana. Makanya jadi kalau buat pertemanan itu sendiri kayaknya yang bisa relate buat kita semua dan paling gampang adalah tadi tuh sempat di-mention bahwa
pertemanan itu cocok-cocokan. Jadi bukan perkara waktu siapa yang temenan paling lama, tapi yang selalu ada dan bisa diandalkan ketika kita susah, itu yang akan menjadi pasangan selamat hidup. Iya. Dan mungkin juga jadi nggak perlu dipaksa juga kalau emang nggak ada yang cocok sama lo ya udah. That's the fucking point, motherfucker. Jadi daripada kayak kita bingung gitu. Jadi kalau di kantor tuh mending harus punya teman apa enggak, ya udah kita tanya aja kali sama Bapak. anak muda kita, si Bia Gen Z, untuk ngasih tahu solusinya gimana nih. Ini kan perbincangan tentang temen ya, apalagi tadi temen di kantor. Nah, aku tuh sebenarnya ya, sebagai Gen Z yang baru memulai pekerjaan aku, yang baru memulai karir aku tuh memang sempat kesulitan juga Kak, buat kayak, wah, wangi banget loh, ya. Aku tuh kayak kesulitan sebenarnya pada awalnya untuk membedakan mana yang teman profesional kerja dan mana teman yang emang bisa aku ajak seneng-seneng juga di luar dan kayak ya udah fine aja, no issue gitu. Nah, itulah challenge aku. Tumblr Tapi baru lagi. Banyakan Tumblr apa teman kamu di dalam hidup ini? oh, ini kan kalau orang-orang anak muda seperti aku ya, beli Tumblr tuh gaya hidup. Kehidupan. Itu aspek penting dalam kehidupan, oke? Makasih infonya. Stay hydrated. Makasih. Kita tuh harus bisa bedain sebenarnya mana teman, mana lawan. Jadi ini adalah 3 tips untuk membedakan mana teman dan bukan. Nggak ada tepuk tangan ya? Ya. Oh, oke. Yang pertama ya, kita bisa tes pertemanan kita pakai drama gosip kantor. Kalau kita curhat hal yang paling krusial, misalkan tentang gaji gitu atau tentang Nggak boleh diomongin. ya misalkan kita curhat gitu ke teman kantor nih, misalkan kayak aku Itu kan ada di kontrak konfidensial. iya ya, tapi Sekantor kan ya? aku butuh Sampai kayak gitu ya? aku butuh masukan gitu, misalkan dari senior aku, terus aku cerita nih misalkan. Itu krusial kan soal gaji, tiba-tiba itu ceritanya menyebar luas gitu, tiba-tiba sekantor sampai tahu ceritanya. Ya itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi, itu dia teman atau bukan, Dia udah teman jelas. pasti. Ya bukan lah, gimana? Ini lagi nih, aduh. Apa? Ngapain kamu ngomongin gaji? Ya misalkan aku mau berdiskusi, minta masukan gitu loh. Kan kamu Ya. udah sign. Nggak udah lanjut. Ya, itulah pokoknya. Nah, Dipotong kita lanjut ke mulu. yang kedua. Yang kedua ini adalah lihat siapa yang masih chat kamu pas cuti. Bukan soal ngingetin kerjaan ya, guys. Enggak juga, tapi lebih ke siapa yang nanyain kabar. Aku tuh pernah loh, aku waktu itu cuti terus ada manajer aku nanyain kabar aku gimana. Sehari kamu tapi kan cutinya sehari liburannya? doang kan? Enggak dong, waktu itu Siapa liburan manajer ya. lo, Bi? Ada pokoknya. Pas liburan Lagi gitu kedinginan ya nanyain. sekarang manajer lo? Apa? Minus Lagi 30. kedinginan. Iya, lagi pakai jaket gitu. Nanyain kabar tuh berarti banget loh. Buat aku tuh waktu itu pas aku cuti ada orang yang nanyain kabar, kamu gimana? Cuti kamu seneng gak? Atau misalkan gak perlu pas lagi cuti, pas udah masuk Butuh terus attention ditanyain banget. kayak gimana liburannya, seru gak? Itu tuh menurut aku kayak meaningful banget gitu. Oh ternyata orang-orang ini Nanya tuh kabarnya pakai bahasa apa? apa? Nanya kabarnya. Bahasa Inggris. Wow. Oh iya, how are you? Gitu. I'm fine, and you? Itu basic Depok ya, Bi? Basic Depok. Sorry. Apa karema? Gitu ya. Horas bak. Horas banget. Pokoknya kayak kalau mereka berani menunjukkan kepedulian mereka, berarti tandanya ya itu teman beneran sih. Kalau menurut Gen Z aku ini ya. Yang ketiga, yang terakhir, teman beneran itu nggak cuma ada pas ada gratisan doang Misalnya. ya. Misalnya mereka tuh tetap ada pas kamu lagi bokek, lagi Boker tanggal juga tua. ya. Wow, jangan kalau itu ya, sure. Kalau misalkan lagi tanggal tua, terus kita udah pada bokeh nih masih mau sharing makan siang satu sama lain gitu. Atau bahkan kadang ada yang ditalangin makan. Tapi kalau misalkan kalian ditalangin makan, jangan lupa diganti. Kalau pura-pura lupa diganti sih namanya anjing. Ya. Sekian solusi hari ini. Don't miss me. Mantap ya. Dadah. Makasih Terima ya. kakak-kakak ya. Solutif banget deh, solutif Terima banget kasih ya. deh. Aduh, aduh, aduh. Nah, kalian semua relate nggak sama cerita kita tadi? Jangan lupa share-share terus cerita kita, cerita lo ke kita, ke teman-teman, keluarga. Kalau lo punya temen yang akhirnya udah nggak temenan juga boleh diceritain Boleh. di kolom komentar dengan hashtag Di-mention, apa? bahkan. Wow.
Enggak dong. Ya nggak apa-apa Nggak sih, apa-apa kolom sih. komen kita jadi seru nih kalau Iya, kalian berdua. jadi ada yang berantem. Jadi ribut sih seru. Benar. Pokoknya seribut-ributnya jangan lupa hashtagnya apa? Hashtag cerita kantorku. Terus jangan lupa apa, Za? Subscribe dan like. Abis itu kita bisa tahu, bukan dong. Ya bisa tahu kalau ternyata kalian udah subscribe sama like. Nyambung aja. So don't forget, biar kita tetap bareng-bareng biar tahu jalan keluarnya. Jalan keluar. Jalan